Misalkan nih andainya ini benar ya, ternyata oknum polisi tersebut merekayasa sebuah kasus ini, barang bukti ini direkayasa, terus ini lolos teman-teman, bertahun-tahun ini didiamkan, ini beberapa korban yang udah jadi korban seperti itu teman-teman, bayangin ya. Yang kasus Jessica Kumala Wongso aja lolos hingga detik ini 8 tahun. Berarti selama 8 tahun ini berapa orang yang sudah ditangani oleh mereka-mereka oknum-oknum tersebut. Dan oknum ini kan sebagai ahli dulunya ya kan, sebagai ahli dihadirkan di persidangan. Nah, apakah di kasus-kasus setelah Jessica Kumala Wongso ini oknum tersebut juga dijadikan ahli lagi gitu, dipanggil sebagai ahli lagi gitu ya, untuk menganalisa sebuah CCTV tersebut ya, atau menganalisa sebuah CCTV di kasus-kasus yang lainnya? Apakah iya nggak ada rekayasa jikalau yang kasus Jessica Kumala Wongso saja misalkan diduga merekayasa terus lolos di kasus Jessica Kumala Wongso, apakah di kasus berikutnya ya mereka yang merekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso jika dihadirkan sebagai ahli di kasus-kasus berikutnya, apakah iya kita mau percaya bahwa di kasus berikutnya dia tidak merekayasa teman-teman ya? Nah itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Jadi makanya jangan sampai ada korban-korban lagi di kemudian hari gitu. Ketemu lagi dan kembali lagi dengan saya Kompas Informasi teman-teman. Kali ini yang mau saya bahas tentunya tentang kasus ya teman-teman ya, tentang kasus-kasus, tentang berita-berita yang lagi viral, dan saya akan konsisten membahas tentang peradilan dan keadilan tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Namun kali ini saya akan membahas dan saya akan bercerita sedikit ke teman-teman ya, apakah seseorang penegak hukum atau apakah seseorang yang seharusnya itu melindungi kita bisa jahat terhadap rakyat kecil, bisa menjahati, menzalimi rakyat kecil. Tentunya ini kita akan bahas ya teman-teman. Tetapi sebelum saya lanjut pembahasan ini ya, saya akan menyapa kalian terlebih dahulu yang ada di luar negeri juga, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat dan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita bicarakan, dan tentunya saya selalu akan mengedukasi, selalu akan memberikan sebuah motivasi-motivasi, mengajak teman-teman semuanya agar kalian, keluarga kalian, saudara kalian, dan mungkin orang-orang terdekat kalian tidak mengalami hal-hal seperti seseorang nih misalkan yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang tentunya mengalami sebuah kejahatan atau terjadinya tindak kejahatan terhadap teman kalian atau saudara kalian misalnya gitu ya. Itu yang paling membahayakan diri kita. Dan yang membuat suatu kejahatan itu oknum penegak hukum misalnya seperti itu. Nah tadi yang saya bahas itu, apakah bisa seseorang penegak hukum melakukan sebuah kejahatan, dan apakah sebuah kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak tahu hukum, tidak mengerti, dan mungkin tidak punya pangkat, tidak punya gelar, atau mungkin orang-orang yang setara dengan saya mungkin ya, yang bisa melakukan kejahatan gitu ya. Tentunya teman-teman jawabannya bisa saja terjadi kejahatan itu dilakukan oleh siapa saja ya teman-teman ya, mau penegak hukum ya, mau orang-orang biasa, masyarakat sipil, rakyat-rakyat sipil, itu bisa saja melakukan ya teman-teman ya. Contohnya saya akan memberikan sebuah contoh ya teman-teman ya. Ini ada sebuah berita ya, ada sebuah saat ini, memang saat ini lagi gencar-gencarnya sekali ya, Bang Rismon Sianipar ini membahas tentang penegakan hukum di negeri ini, yang mungkin teman-teman sendiri juga tahu, dengar, dan mungkin sering lihat berita-berita ya. Bahkan kalian semua, teman-teman semuanya, netizen, masyarakat, ini sering melihat konten-kontennya Bang Rismon Sianipar ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya bukannya apa-apa, saya ingin menyemangati seseorang yang mau berjuang untuk ketidakadilan, mau menyuarakan tentang kebenaran. Ini Bang Rismon Sianipar tetap saya semangati terus, dan saya akan ikut menyuarakan tentang ketidakadilan ini walaupun saya memang tidak tahu sih sebenarnya, akan tetapi saya masih percaya hingga detik ini dengan Bang Rismon Sianipar. Apapun statement-statement beliau itu tetap saya percaya. Karena apa? Jikalau saya tidak percaya sama Bang Rismon, statement-statement Bang Rismon ya, ini saya mungkin salah gitu ya, ini salah besar gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya harus percaya sama statement-statement Bang Rismon Sianipar? Membingungkan teman-teman kalau saya tidak harus percaya sama beliau. Apa yang dikatakan beliau itu mungkin
saya juga nantinya akan dibilang bahwa saya tidak konsisten menyuarakan keadilan ini untuk seseorang gitu ya teman-teman ya. Dan saya mungkin bisa saja bilang bahwa Bang Resmond Sianipar ini terlalu bodoh jikalau ya ucapan-ucapan Bang Resmond Sianipar ini tidak didasari dengan barang bukti atau tidak didasari dengan pengetahuan-pengetahuan beliau ya, dan tidak dilandasi dengan apa yang beliau miliki misalkan gitu ya, dengan kemampuan-kemampuan beliau, dengan kemampuan, dengan pengertian, dengan suatu ya keahlian yang beliau miliki, beliau bisa bilang bahwa penegak hukum ya atau oknum-oknumnya bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan sebuah rekayasa gitu ya teman-teman ya. Tentunya saya bilang bodoh tadi ke Bang Resmond Sianipar jikalau Bang Resmond ini asal-asalan mengucapkan ya bahwa ada sebuah rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Ini oknum yang kedudukannya ini harusnya dia menegakkan hukum teman-teman ya, akan tetapi dia melakukan dugaan rekayasa ya teman-teman di sebuah CCTV. CCTV siapa teman-teman ya? CCTV barang bukti yang saat di persidangan Jessica Kumala Wongso ini digunakan untuk meyakinkan beberapa ya seperti hakim, seperti jaksa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang melakukan hal tersebut, sebuah rekayasa tersebut adalah oknum polisi teman-teman. Bayangin teman-teman ya. Saya bilang tadi, apakah kejahatan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang setara saya yang bukan penegak hukum? Saya ini bukan apa-apa. Apakah orang-orang seperti saya saja yang bisa melakukan sebuah kejahatan? Ternyata jawabannya, jikalau saya melihat videonya Bang Resmond Sianipar atau statement Bang Resmond Sianipar yang gencar, vokal, bahkan tidak ada rasa takut-takutnya, beliau menyatakan bahwa yang melakukan tersebut adalah oknum dari pihak kepolisian teman-teman. Ini adalah sangat memalukan jikalau ini benar ya teman-teman. Nah, pertanyaannya ini tadi sudah dijawab sama Bang Resmond Sianipar, ini bisa dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum ya teman-teman ya. Yang jadi pembahasan semakin panjang dan mungkin rakyat masyarakat juga mungkin merasa tidak puas, merasa marah jikalau ini dibiarkan teman-teman ya. Jikalau ini dibiarkan ya, seorang penegak hukum ya atau oknum penegak hukum ini melakukan sebuah kejahatan ini misalnya ya, kok dibiarkan lolos gitu ya, dibiarkan lolos padahal semua berita-berita ini sudah viral loh kemana-mana loh ya, dan sering dibicarakan hampir setiap hari, tapi bisa lolos melakukan sebuah rekayasa. Dan perekayasaan ini bukan hanya di kasus kecil ya teman-teman ya, ini kasus besar dan ini kasus yang sangat luar biasa teman-teman ya. Ini sangat luar biasa, bahkan di seluruh televisi juga disiarkan ya teman-teman secara live. Mungkin dunia juga menonton ya. Kenapa saya bilang dunia juga menonton? Ini kasus ini diungkap lagi dan menjadi viral ya gara-gara kemarin ya, itu ada film dokumenter di Netflix yang berjudul ya High School ya kemarin ya, itu ditayangkan kembali. Itu kan yang membuat, itu kan bukan orang Indonesia teman-teman ya, ini dari luar negeri ya, kalau nggak salah dari Australia atau dari mana ya. Berarti kabar tentang kasus-kasus yang sekarang ini lagi dibahas ini, berarti dunia pun menyorot, dunia pun melihat gitu ya teman-teman ya, bukan hanya di Indonesia gitu, disiarkan secara live, bahkan dunia menonton ya. Akan tetapi yang diduga merekayasa tersebut bahkan hingga detik ini masih menduduki posisinya ya, mungkin dia masih sebagai seorang polisi ya teman-teman ya, masih jadi seorang polisi. Hebat sekali ya teman-teman, hukum di negeri ini atau peradilan di negeri ini ya bisa ya, jadi masih bisa dinego gitu ya teman-teman ya. Jikalau ada seseorang ya penegak hukum atau oknum penegak hukum ini merekayasa sebuah kasus atau merekayasa sebuah barang bukti sehingga meyakinkan beberapa pihak seperti hakim, jaksa dan lain-lain misalkan gitu ya, dan lolos itu teman-teman hingga bisa memenjarakan seseorang. Nah, dan akhirnya ini terbongkar teman-teman, tercium juga misalnya gitu ya, ternyata terbongkar kebusukan tersebut, kejahatan tersebut terbongkar gitu ya. Akan tetapi terbongkarnya rekayasa tersebut bahkan sudah digembar-gemborkan setiap hari, bahkan mungkin saya yakin seseorang petinggi-petinggi di negeri ini tuh pasti dengar kasus Jessica Kumala Wongso ini, pasti dengar ya teman-teman ya, pasti dengar, karena tidak mungkin ya kasus sedemikian viralnya ya
Bahkan penonton itu saya lihat itu ada yang sampai juta-jutaan loh setiap orang bikin konten. Masa iya sih nggak denger? Misalkan dia tidak denger ya, petinggi-petinggi ini yang berhak dan berwenang untuk mengusut harusnya gitu ya, untuk mengusut. Masa iya ada seseorang yang tidak dengar, mungkin saudaranya, kerabatnya, atau temannya mungkin yang melakukan tindak rekayasa tersebut atau melakukan kejahatan tersebut. Masa iya jikalau saudaranya, temannya, atau siapa tidak nyampai ke seseorang yang membuat sebuah rekayasa atau membuat kejahatan tersebut? Tidak mungkin banget teman-teman ya. Ini mungkin bisa jadi ini pura-pura tidak dengar, atau mungkin mendengar akan tetapi memang sengaja dibiarkan. Mungkin bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seharusnya sudah seviral ini ya, sebegini viralnya kasus Jessica Kumala Wongso, bahkan Bang Resmond Sianipar juga petinggi-petinggi di negeri ini ya, dari polisi ya, dari kepolisian ini disebut-sebut lah, Pak Kapolri, Pak Krisnamurti disebut-sebut teman-teman ya. Ini apakah akan membiarkan berita seperti ini, atau teriakan-teriakan Bang Resmond Sianipar setiap hari itu akan dibiarkan terus-menerus gitu ya teman-teman ya. Jadi jikalau ini dibiarkan, sebuah ungkapan masyarakat, ungkapan rakyat diabaikan begitu saja gitu ya teman-teman ya. Sedangkan masyarakat itu mengadunya kemana kalau bukan ke petinggi-petinggi negeri ini gitu ya. Dulu bilang katanya kalau ada apa-apa masyarakat wajib lapor, kalau tahu tentang kriminal, tentang kejahatan, laporkan saja. Akan tetapi jangankan kok lapor gitu ya teman-teman ya, teriak-teriak juga kita itu tidak didengar gitu ya. Harusnya sebagai penegak hukum di negeri ini atau petinggi-petinggi di negeri ini, di republik ini, kita ini, masyarakat ini wajib dilindungi, dan harusnya kalian semua ini melindungi masyarakat ya. Kalian ini pengayom masyarakat, memberikan rasa nyaman masyarakat. Jikalau sudah ada berita viral ya gitu, kasihlah klarifikasi ya. Sekarang ini kan sedikit-sedikit viral nih ya. Membuat sebuah klarifikasi nanti ditayangkan di sebuah televisi saja atau di YouTube saja. Rakyat ini sudah senang kok. Jadi menganggap ya, rakyat ini menganggap kalian ini ya peduli terhadap masyarakat gitu ya. Jika kalian ini memberikan sebuah klarifikasi ya, nanti saya akan tindak lanjutin, walaupun memang tidak ditindaklanjutin ya, akan tetapi memberikan sebuah klarifikasi sedikit saja terhadap masyarakat. Masyarakat itu lega, tidak akan bertanya-tanya terus ya gitu. Teman-teman ini bisa lihat ya, di setiap konten yang ada kaitannya dengan kasus Jessica Kumala Wongso, lihat komentarnya di sebuah video tersebut ya. Komentarnya pasti mereka juga komentar tetap membela Jessica Kumala Wongso, bahwa kasus Jessica Kumala Wongso ini seperti ini, seperti ini. Mereka tidak tergiring, mereka, opini mereka itu tidak tergiring. Mereka ini tahu sebenarnya dari persidangan sampai hingga detik ini, itu mereka ini sebenarnya tahu mereka tidak bisa menyuarakan gitu ya, tidak bisa menyambung lidah mereka dengan media sosial. Mungkin mereka ada rasa takut atau apa mungkin ya untuk membuat sebuah video atau membuat sebuah statement-statement yang diunggah di media sosial gitu. Mereka mungkin ada rasa yang takut dan tidak berani. Jangan takut kalian teman-teman ya. Jikalau merasa benar ungkapan-ungkapan kalian gitu ya, kalian jangan takut, ungkapkan saja gitu. Ungkapkan saja, kalian membuat sebuah video tidak jadi masalah, karena kita ini membuat atau kita mengeluarkan atau mengkritik pemerintah pun kita ini dilindungi oleh undang-undang teman-teman. Asal kita tidak mengkritik ya atau menyerang secara pribadi ya, atau menyerang personal, itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh ya teman-teman ya. Jangan takut teman-teman. Kita menyuarakan kebenaran ya, mengkritik pemerintahan, mengkritik institusi, ini kita tidak ada salahnya, karena kita ini sifatnya membangun teman-teman, agar jikalau ada sebuah nilai buruk nih misalkan di sebuah institusi atau pemerintahan, kita mengkritik, ini sifatnya membangun. Pemerintah juga harusnya ya menanggapi dengan baik. Jikalau ada kritikan dari seseorang, oh ini mungkin sebuah kelalaian saya mungkin gitu ya, pemerintahannya diperbaiki, biar diperbaiki, seperti itu teman-teman ya. Akan tapi sebuah kritikan-kritikan, sebuah desakan-desakan, sebuah pernyataan-pernyataan yang sudah terlanjur viral ini ya, mungkin merasa malu atau apa untuk menanggapinya, karena memang udah lama sih tidak ada yang menanggapi satupun dari pemerintah gitu ya. Tidak ada ya, dari orang-orang yang berwenang yang seharusnya ya, Menko Polhukam kayak gitu ya, itu tidak ada yang menanggapi sama sekali. Dari kemarin juga, dari viralnya kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak ada yang menanggapi. Tidak tahu deh ini sekuat apa sih kasus ini gitu ya. Dan mungkin ya, kenapa sih kayak saya juga kok harus teriak-teriak terus, harus
menyuarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso, masih ada orang yang membicarakan hingga detik ini, ya. Mas, itu yang membicarakan itu bukan rakyat yang tidak tahu menau gitu ya. Ini yang membicarakan ini adalah seorang ahli loh, yang hingga detik ini, hingga hari ini pun masih membicarakan. Ya, di kanal YouTube-nya yang namanya Bali G Academy, Bang Respon Sianipar ini masih membicarakan, ini ahlinya loh. Ya, masih membicarakan, ahlinya aja masih membicarakan. Masa iya kita rakyat yang tahu gitu ya, masyarakat yang tahu tentang ketidakadilan, tahu sebuah rekayasa, tahu sebuah manipulasi misalkan gitu ya. Masa kita juga tidak ikut menyuarakan ya? Sedangkan Jessica Kumala Wongso ini ya, di mata pemerintahan ini atau di negeri ini kedudukannya sama seperti saya gitu teman-teman ya. Sama seperti kita juga, kedudukannya sama. Jikalau Jessica Kumala Wongso ini mengalami sebuah rekayasa atau mengalami sebuah kejahatan yang tadi saya bilang yang dilakukan oleh oknum gitu ya, masa iya kita mau diam teman-teman ya? Masa iya kita mau diam, sedangkan yang duduk di negeri ini, yang menduduki di negeri ini, di Indonesia ini, itu sama teman-teman ya. Sama, itu teman kita semua. Jikalau ada kesedihan, jikalau ada sebuah rekayasa, ini kita wajib menyuarakan agar apa? Nantinya, kedepannya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti Jessica Kumala Wongso rasakan. Bayangkan teman-teman, kalau saya punya hati, saya dari persidangan Jessica Kumala Wongso hingga detik ini juga, saya itu merasakan betapa sedihnya, betapa kejanggalan-kejanggalan ini ada saja, yang dari otopsi lah, yang dari apalah, itu ada saja. Karena saya mengamati persidangan ini, itu saya tidak melewati sedikit pun gitu ya, nonton terus gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu, jikalau memang ini adalah sebuah rekayasa, ada sebuah manipulasi, ada sebuah kejahatan, apalagi yang melakukan kejahatan ini adalah oknum-oknum penegak hukum, ya. Terus ini mau dibiarkan lolos terus seperti ini, ya, dibiarkan terus seperti ini. Berita seviral ini masih mau dibiarkan terus, gitu. Ya, jikalau Bapak, ini misalkan pihak-pihak yang berwenang, misalkan Kapolri atau apa dengar, tolonglah kasih klarifikasi, jawaban buat teman-teman rakyat ini ya, masyarakat ini, biar ada kepuasan. Tolonglah kasih jawaban seperti apa yang kira-kira nanti membuat masyarakat itu tenang gitu ya. Sekarang ini karena masyarakat juga, netizen banyak sekali yang bosan ya, berteriak-teriak sampai sudah bosan, itu diam, banyak yang diam. Dulu viral seperti apa kasus Jessica Kumala Wongso ini, banyak yang membahas, banyak yang komentar, sekali upload video itu meledaknya seperti apa, sampai ratusan ribu, puluhan ribu ya gitu ya teman-teman ya. Pada capek masyarakat itu, karena apa? Capeknya tidak ditanggapin oleh pemerintah ini ya, oleh orang-orang yang berwenang, penegak hukum ini. Tidak ada satupun yang mau menanggapi, bahkan mereka diam, pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak dengar. Biarkan saja itu kasus mungkin kecil atau kasus tidak perlu ditanggapi atau apa, saya juga kurang tahu ya. Seharusnya udah ada kejanggalan, walaupun memang ini sudah ingkrah ya, kasus ini sudah ingkrah. Akan tetapi jikalau ada rakyat yang kira-kira mengeluh, kira-kira menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ada di angan-angan kita itu apa sih, terus kita sampaikan ke pemerintah ya, apalagi sudah seviral itu, tolonglah tanggapi sedikit saja agar rakyat atau masyarakat ini percaya bahwa penegak hukum di negeri ini atau orang-orang yang berkedudukan tinggi di negeri ini itu ternyata memperhatikan rakyat gitu. Akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Bagaimana ya, kadang itu kita itu bingung ya, duduk di negeri ini tuh seakan-akan kita itu tidak punya ya, tidak punya negeri ini gitu, seakan-akan negeri ini itu milik mereka teman-teman ya. Jadi apapun yang yang kita serukan, yang kita ungkapkan gitu ya, yang kita teriakkan gitu, kadang diabaikan ya teman-teman. Tapi anehnya gitu ya, kasus yang kecil kadang tapi viral gitu ya, kasus yang kecil misalkan kasus-kasus yang hoax, yang cuman berita-berita kecil gitu ya, cepat ditanggapi teman-teman, karena udah viral ditanggapi gitu ya. Nanti ada klarifikasi dari petinggi di negeri ini kayak gitu teman-teman ya. Akan tetapi kasus yang sebesar ini ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini, apalagi menyangkut nama institusi ya, yang tadi katanya ada dari Bang Respon Sianipar itu ada seorang oknum penegak hukum yang bermain, dan hingga disebut-sebut saat ini itu sampai tidak ada rasa takut-takutnya Bang Respon Sianipar gitu ya. Oknum ini adalah oknum polisi loh teman-teman loh, tapi tidak ditanggapi ya. Nih yang jadi bahaya itu, misalkan nih andainya ini benar ya, ternyata oknum polisi tersebut merekayasa sebuah kasus ini, barang bukti ini direkayasa,
Terus ini lolos teman-teman, bertahun-tahun ini didiamkan. Ini beberapa korban yang udah jadi korban seperti itu teman-teman, bayangin ya. Yang kasus Jessica Kumala Wongso aja lolos hingga detik ini 8 tahun. Berarti selama 8 tahun ini berapa orang yang sudah ditangani oleh mereka-mereka oknum-oknum tersebut. Dan oknum ini kan sebagai ahli dulunya ya kan, sebagai ahli dihadirkan di persidangan. Nah, apakah di kasus-kasus setelah Jessica Kumala Wongso ini oknum tersebut juga dijadikan ahli lagi gitu, dipanggil sebagai ahli lagi gitu ya, untuk menganalisa sebuah CCTV tersebut ya, atau menganalisa sebuah CCTV di kasus-kasus yang lainnya. Jikalau ini lolos lagi, apakah iya nggak ada rekayasa jikalau yang kasus Jessica Kumala Wongso saja misalkan diduga merekayasa terus lolos di kasus Jessica Kumala Wongso, apakah di kasus berikutnya ya mereka yang merekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso jikalau dihadirkan sebagai ahli di kasus-kasus berikutnya, apakah iya kita mau percaya bahwa di kasus berikutnya dia tidak merekayasa teman-teman ya? Nah itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Jadi makanya jangan sampai ada korban-korban lagi di kemudian hari gitu ya. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih fatal dan yang lebih besar gitu ya teman-teman ya. Harusnya cepat-cepat ditanggulangi, kayak Bang Rismon Sianipar juga udah berusaha membongkar loh. Sudah membantu sebenarnya ya. Berusaha ngebongkar tapi belum ada tanggapan dan tidak ditanggapi hingga saat ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini yang nanti setelah ganti presiden ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan hukum ini ya milik kita bersama, keadilan ini milik bersama ya, rakyat Indonesia ini diperlakukan hal yang sama ya, hal yang sama untuk masalah keadilan, masalah kebenaran, masalah hukum, masalah kasus apapun gitu ya, diperlakukan hal yang sama. Jangan sampai ada sebuah kriminalisasi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hukum ini hanya tumpul ya ke atas dan tajam ke bawah, jangan sampai. Ini di negeri ini ya, jikalau terjadi hal seperti itu terus menerus misalkan ini ya terjadi, kasihan orang-orang seberapa banyak yang akan menjadi korban ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah keluh kesah beberapa masyarakat juga saya sampaikan di sini ya teman-teman ya, karena memang banyak sekali yang komentar di video saya juga, komentarnya juga tetap petinggi-petinggi di negeri ini itu tidak ada yang menanggapi sama sekali. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini ya statement saya ini didengar ya, ada yang mendengar, mudah-mudahan dari pihak pemerintah, dari penegak-penegak hukum gitu ya yang berwenang menangani kasus Jessica Kumala Wongso ini, agar pertanyaan masyarakat ini nanti terjawab dan masyarakat juga ada kepuasan terhadap petinggi-petinggi atau terhadap pemerintah atau terhadap orang-orang yang berwenang menangani sebuah kasus-kasus atau melayani masyarakat itu nanti dengan sangat harmonis ya. Kita berteriak, mudah-mudahan ditanggapi secepatnya dan agar tidak jadi polemik terus teman-teman ya, karena kasus Jessica Kumala Wongso ini hingga detik ini juga masih, setiap posting kasus Jessica Kumala Wongso masih banyak diserbu oleh netizen ya teman-teman, walaupun tidak seramai dulu karena memang orang-orang sudah males ya menanggapi kasus Jessica Kumala Wongso ini. Jangankan kok petingginya aja nggak menanggapi ya, yang komentar, yang nonton aja udah males karena tidak ditanggapi. Pengen menyerukan, pengen ikut menyuarakan dengan komentar, dengan nonton videonya gitu ya, akan tetapi tidak ditanggapi ya, lama-lama semakin males. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi, bisa membuat kita semakin terang benderang melihat apa sih sebenarnya kejadian di negeri ini itu seperti apa gitu ya, biar kita semua semakin cerdas, tidak jadi korban-korban ya di anak cucu kita atau saudara kita nantinya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman ya.